Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, masyaallah, la yasabul khaira illallah. Bismillah, masyaallah, la yasrifu su'a illallah. Bismillah, masyaallah. Makanya min ni'matin min Allah. Bismillah, masyaallah, la haula wa la quwwata illa billah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin thumma zadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Aqulu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma anta rabbuna warzuqna al-istiqamah. Amin ya rabbal alamin. Di mu'allif hadzal kitab wa li jami'i masyayikhina wa walidina wa li jami'il muslimin khususan ila arwahil syuhada wal yastin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu al-Imam Habib Badruddin Muhammad bin Ibrahim bin Sa'dillah bin Jama'ah al-Adnan Asy-Syafi'i fi kitabih Tadhkiratus Sami' wal Mutakallim wa Adabil Alim wal Muta'allim wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Wa laysa al-'ama wa ansyada ba'dul Arabi, dan bernasyidlah sebahagian orang Arab. Wa laysa al-'ama qulu su'al wa innama tamamul 'ama qulu sukuti 'ala jahli. Bukanlah buta orang yang banyak bertanya, hanyalah buta secara sempurna banyaknya diam atas kejahilan. Disitulah wa kana jama'atun minas salafi yastafiduna min talabatihim ma laysa indahum. Adalah jama'atun minas salaf, sekelompok ulama dari kalangan salafus salih. Mereka itu yastafiduna, mengambil faidah. Istafada yastafidu, istifadah, mengambil faedah min talabatih. Jadi mereka mengambil ilmu dari murid-murid mereka. Ma laysa indahum, terhadap apa yang tidak ada pada diri mereka. Ya, misalkan kada bisa desain grafis, kamu bisa belajar. Jadi apa yang kita tidak punya, apa yang kita tidak bisa, kita bisa belajar dari siapapun, hatta terhadap murid kita sendiri. Ada murid kita sabar dengan orangnya, nah, kita minta tips dari dia, ya caranya bisa sabar. Karena kalau Anda pada posisi antum, belum tentu Anda bisa sabar. Belajar. Kadang pertanyaan jamaah itu juga menjadi nasihat dari kita. Ada jamaah bertanya, Ustaz, bila waktu mepet benar, hendak sholat subuh mepet benar, hanya cukup untuk 2 rakaat, mana yang kita dahulukan? Tahiyatul masjid kah atau qobliyah subuh? Jadi pertanyaan ini kemudian masya Allah jamaah
begitu sangat memperhatikan perkara yang afdol dalam ibadah. Yang bagi kita mungkin kita anggap biasa, lewat begitu saja. Tapi dari pertanyaan jamaah itu ada nasihat, ada faidah yang kita bisa ambil dari itu. Meskipun kita bisa jawab, bisa diniatkan keduanya. Syarikun niat, menggabungkan niat. Jadi niat tahiyatul masjid sekaligus niat qabliyah subuh. Tapi dari pertanyaan itu kita bisa mengambil faidah. Ada jamaah bertanya, Ustaz, di lampu merah perempatan itu kan ada orang-orang yang meminta-minta. Padahal kalau kita lihat dia badan sehat. Ada yang masih muda tapi tubuhnya dilumuri dengan perak, jadilah manusia perak, Silverman. Kata Silver Queen nyaman, ya, Silver Queen nyaman, coklat Silverman. Ya, Pak Ustadz, kita memberi kadang ada menggerunung hati ini, atau bahkan terucap di mulut, bayar awak sehat, anom, maka kemudian meminta-minta. Itu ada. Nah, sampai detail begitu jamaah menanyakan. Yang kita mungkin tidak pernah perhatikan, kan? Kadang kita tidak memberi, tapi untuk menggerunung. Sudah kadang memberi, untuk menggerunung. Dia mau kadang memberi berdiam, kan? Ada pelajaran. Jadi jangan secara tidak langsung kita bisa mengambil faedah ilmu dari mereka. Kami kalau ketemu sama Pak Dokter, spesialis Arab, setiap Senin sore kita di majelis Al-Qur'an, kita tanya-tanya dengan beliau tentang apa? Tentang ilmu kesehatan, ilmu dokter. Ambil faedah ilmu dari beliau. Yang kita tidak ada. Beliau kan satu spesialis di bidang kesehatan. Pertanyaannya kepada beliau. Jadi jadikan setiap orang itu guru bagi kita. Jadikan setiap orang itu sumber belajar untuk kita. Kalau dia seorang fotografer, kita bisa tanya tentang bagaimana mengambil sudut kamera yang bagus, angle, dan seterusnya. Semua orang itu pasti punya keahlian. Kita ambil keahlian yang ada pada diri kita. Jadi kita jadi pembelajar sejati dari siapapun kita mengambil ilmu. Qala Humaydi berkata Al-Humaydi. Siapa Humaydi? Wa tilmidhu Syafi'i. Beliau itu adalah murid Imam Syafi'i. Ustaz Humaydi. Namanya Humaydi bin Idris. Kalau Imam Syafi'i Muhammad bin Idris. Humaydi yang telah maulid. Apa kata Imam Al-Humaydi? Sahibtu Syafi'iyah min Makkah ila Misr. Saya itu membersamai Imam Syafi'i dari sejak di Mekah sampai ke Mesir. Imam Syafi'i itu termasuk keturunan suku Quraisy, lahir di Gaza, Palestina, dan sekarang sedang dikumpul bisa-bisa oleh Israel. Itu hell. Kita belajarkan dari Israel. Itu hell. Nah, ketika ayah beliau wafat, ibunda beliau khawatir kalau nanti terputus silaturahim karena keluarga banyak di Mekah, dia di Gaza. Kalau sekarang kan gampang mengikat silaturahim. Ada silaturahmi tidak putus, pinjam uang 100. Bisa nggak tahu itu viral di sosial media. Nah, akhirnya beliau pindah dengan ibu beliau ke Mekah. Belajar beliau di Mekah, kemudian hijrah ke Madinah, beristifadah kepada Imam Malik bin Anas Ibn Muwatta, pengarang kitab
Muwatta. Kitab hadis pertama yang sampai kepada kita itu Al-Muwatta, karangan Imam Malik. Kurang lebih 6 atau 9 tahun beliau nyantri di pondok pesantrennya Imam Malik, di rumah Imam Malik. Khidmat beliau kepada Imam Malik. Kemudian beliau diajak oleh salah seorang pejabat di Yaman. Berangkatlah beliau ke Yaman kurang lebih beberapa lama. Kemudian beliau difitnah, ada fitnah lagi. Akhirnya beliau hendak dihukum, dibawa ke Baghdad. Nah, di Baghdad beliau diselamatkan oleh seorang ulama mazhab Imam Hanafi, namanya Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, sehingga beliau bebas dari hukuman. Beliau kemudian khidmat kepada Imam Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani kurang lebih 2 tahun. Beliau wafat. Balik lagi beliau ke Mekah. Setelah ke Mekah balik lagi ke Baghdad. Rupanya suasana di Baghdad sudah berubah, suasana politik sudah tidak nyaman. Termasuk di zaman Imam Syafi'i terjadi fitnah khalqul Quran pada masa Khilafah Abbasiyah. Apakah Quran itu makhluk atau kalamullah? Khalifah kala itu menganggap Quran itu makhluk, sehingga para ulama yang meyakini Al-Quran kalamullah sebagian dijebloskan penjara, disiksa dan seterusnya. Akhirnya Imam Syafi'i hijrah ke Mesir, persisnya di kota di desa Fustat, daerah Mesir, sampai wafatnya beliau. Jadi makamnya Imam Syafi'i itu ada di Mesir. Nah, ketika beliau di Baghdad, hasil ijtihad beliau disebut qaulul qadim, qaul terdahulu. Ketika beliau hijrah ke Mesir, beliau merevisi sejumlah pendapat beliau, sejumlah hasil ijtihad beliau, disebutlah kemudian sebagai qaul jadid. Dan secara umum qaul jadid Imam Syafi'i itu dianggap muktamad dalam mazhab Imam Syafi'i secara umum, karena ada sebahagian qaul qadim justru yang dianggap sebagai qaul muktamad Syafi'i. Jadi kata Imam Al-Humaidi, saya itu membersamai Imam Syafi'i sejak di Mekah sampai ke Mesir. Fakuntu astafidu minhul masailah. Saya mengambil faidah dari beliau, dari Imam Syafi'i itu dalam berbagai masalah. Masail, yang dari masalah-masalah agama, khususnya masalah fikih. Nah, dan yang menariknya wakan yastafidu minni al-hadits. Sementara beliau Imam Syafi'i itu mengambil faidah dariku tentang hadis. Imam Syafi'i ini juga ahli hadis. Dia juga mengarang kitab hadis, disebut judulnya itu Musnad Asy-Syafi'i. Bagaimana Imam Ahmad ada Musnad Imam Ahmad. Apa itu kitab hadis Musnad? Kitab hadis Musnad itu adalah penulisan hadis menurut dikelompokkan berdasarkan rawinya. Jadi misalkan ada hadis khusus yang diriwayatkan oleh Sayyidina Abu Bakar, kemudian hadis khusus yang diriwayatkan oleh Sayyidina Umar bin Khattab, hadis khusus yang diriwayatkan oleh Utsman bin Affan. Jadi ditulis berdasarkan rawi. Jadi itu masalah sistematika penulisan yang disebut musnad. Nah, tapi Imam Al-Humaidi ini memang pakar di bidang hadis, karena di antara guru beliau ada Sufyan bin Uyainah. Beliau 18 tahun berguru dengan Sufyan bin Uyainah. Nah, jadi dalam pengakuan Al-Humaidi ini, apa kata beliau? Saya mengambil faidah banyak masalah fikih dari Imam Syafi'i, dan Imam Syafi'i yang mengambil faidah dari saya dalam ilmu hadis. Jadi saling belajar. Maka santri itu lain mestinya demikian. Ada di antara antum yang lebih paham tentang jurus nahwu seorang dari yang lain. Nah, yang lain lebih paham usul fikih. Kayak usul fikih belajar dengan yang lebih paham tentang nahwu. Nah, yang paham nahwu tapi kurang paham mengenai usul hadis, belajar usul hadis kan itu gitu. Jadi istibaqul khayrat fi thalabil ilm. Mirip-mirip seperti di
kampung Konoha, Naruto dan kawan-kawan itu kan saling berlomba dalam hal mempelajari ilmu ninjutsu, ilmu ninja. Nah, kalau antum dalam hal ilmu agama, jadi ada inspirasi penting dalam kartun Naruto itu mereka begitu termotivasi dalam hal ilmu, betul tidak? Masuk Naruto-nya itu kan pengen jadi apa? Konoha, apa? Hokage. Hokage keberapa? Ketujuh. Karena para Hokage itu nanti wajahnya diukir di tebing apa namanya? Nah, itu karena kecintaan Naruto. Ambil hikmah, ambil pelajarannya. Itu adalah orang-orang yang semangat dalam hal talabul ilmi. Waqala Ahmad bin Hanbal, murid Imam Syafi'i, berkata Imam Ahmad bin Hanbal, qala lana Syafi'i, berkata kepada saya Imam Syafi'i, antum a'lamu bil hadis minni, antum itu lebih tahu daripada saya dalam hal hadis. Antum a'lamu bil hadis, dalam hal hadis minni daripada saya. Maka fa idza sahha indakumul hadis, jika engkau memandang ada satu hadis itu sahih, faqulu lana hatta akhudha bihi, maka katakan kepada kami hingga saya mengambil hadis ini. Jadi serahkan kepada pakarnya. Jadi kata Imam Syafi'i tawadhu orangnya, padahal dia alim juga, tapi beliau mengakui kealimannya Imam Ahmad bin Hanbal dalam hal hadis. Sampai beliau mengatakan antum a'lamu bil hadis minni. Kalau dibikin kalimat ini boleh juga, antum a'lamu minni bil hadis. Kalau lebih alim ketimbang saya dalam hal hadis. Maka jika ada satu hadis engkau nilai, engkau kaji, engkau teliti, engkau pandang sahih, kabarkan ke saya, biar saya ngambil hadis. Jadi nggak ada repot-repot gitu ya. Langsung ambil dari ahlinya. Repot. Itulah karena Imam Syafi'i ini orangnya tawadhu. Satu ketika beliau mengatakan begini, uhibbul ulama wa lastu minhum. Qala Imam Syafi'i, usnida ila Syafi'i, qaulun usnida ila Syafi'i, ucapan yang disandarkan kepada Imam Syafi'i. Apa kata Imam Syafi'i tadi? Uhibbul ulama wa lastu minhum. Saya cinta dengan ulama meskipun saya bukan termasuk golongan ulama. Perlu ulama beliau, tapi beliau tidak mengatakan dirinya sebagai seorang ulama. Jadi kalau bisa tawadhu itu juga perlu ilmunya, ya, supaya tidak mengada-ngada. Kapan waktu datang orang tua mau masukkan anaknya ke pondok, rupanya dia sudah cari-cari sampai lah ke kediaman kami. Lalu ditanya, dia di sana apa posisinya? Ngajar kita, belum bantu aja. Bantu. Ya, bantu. Dalam tulisan kadang kita tulis khadim itu kan pelayan, bantu. Khadim adalah pas kita ke makam Syekh Sogi Mufti, oh Darul Ma'arif yang pimpinannya guru Zaid. Pas ada Zaid, ini guru Zaid. Kan kalau memadahkan pimpinannya guru Zaid kan guru Ustaz. Ini guru Zaid. Ya, kalau kita dapat tahun marbut sholat. Itulah ya Imam Syafi'i. Wa sahha riwayatu jama'atin sahabati anit tabi'in.
dan telah sahih riwayat jama'atin, riwayat dari sejumlah sahabat dari tabi'in. Kelas kemudian mu'alif menutup poin ke-11 ini dengan qaul pamungkas. Beliau menyatakan wa ablaghu min dzalika kullihi, dan yang paling ablag dan yang paling luar biasa, paling menyampaikan, ya, paling representatif mengenai ini semua adalah qiraat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala Ubay, bacaan Rasulullah di hadapan Ubay. Qala, lalu Nabi kita bersabda, amaranillahu an aqra'a alaik. Allah Ta'ala memerintahkan saya, tidak Allah Ta'ala yang memerintahkan saya agar saya membaca di hadapan engkau wahai Ubay. Ini apa? Ayat Quran, lam yakunil ladzina kafaru. Surah apa ini? Al-Bayyinah. Qalu, mereka berkata, min fawaidihi alla yamtani al-fadilu min al-akhdi anil mafdul. Dari hadis ini ada faidah, ada fawaidihi, faidah alla yamtani al-fadilu, hendaklah orang yang diberikan keutamaan, al-fadil, sahibul fadilah, orang yang alim, yang diberikan kecerdasan, kelebihan, Allah Ta'ala agar mengambil minal mafdul, dari orang yang tidak diberikan kelebihan. Meskipun dalam syarah dari kitab ini, ya, Syekh Utsaimin itu memberikan batasan juga. Jadi kata beliau bukan berarti lalu mengambil ilmu dari orang yang jahil. Jadi bukan berarti lalu kemudian orang alim mengambil ilmu dari orang yang jahil. Dia ahli Quran belajar dengan orang yang tidak ahli Quran, itu tidak boleh. Ya, maksudnya di sini mengambil dari sisi lain yang malaisa, dari kalimatnya itu malaisa indahum, apa yang tidak ada pada diri kita. Kita belajar kepada siapa saja dari orang yang lebih dari dia. Guru Abdul Hafiz juga mungkin termasuk dari ketawaduan Sidin. Ketakon, terakhir itu ketakon masalah. Sidin datang ke sini mengisi daurah, tapi Sidin ketakon. Menurut dia kayak Pak, perempuan dalam masa iddah mu'taddah keluar rumah, tidak ada hajat darurat, duduk-duduk di teras rumah atau halaman rumah, boleh katanya. Itu satu. Itu adalah pilihan apa yang kita mengakhiri. Musyawarah. Atsani asyar, yang ke-12, hendaklah seorang alim termasuk para talib, para santri, al-istighalu bi tasnifi wal jam'i wa ta'lif. Hendaklah seorang santri itu menyibukkan diri dengan tasnif, menulis, sunnafa yusannifu tasnifan, tasnif, wal jam'i, dan menghimpun, wa ta'lif, ta'lif juga menulis. Ada sedikit perbedaan antara musannif dengan muallif. Jadi sunnafa yusannifu tasnifan itu ada nanti sedikit perbedaan dengan allafa yuallif ta'lifan. Kita agak lupa itu bahasanya. Bedanya gimana? Ada sedikit perbedaan. Jadi kalau orang itu menulis kitab, lebih banyak hasil eksplorasi dan kreasi dia, itu nanti namanya musannif. Nah, tapi kalau banyak mengumpulkan saja dan mengumpul, ya, seperti Al-Inarah fi Fikratil Mukhtarah, itu sebenarnya mengumpulkan saja dari kitab ini. Jadilah Al-Inarah. Nah, itu ta'lif, mu'allif. Jadi
Jadi hendaklah kita itu disibukkan dengan tadi menulis, menghimpun, menyusun. Lakin ma'at tamamil fadilah, akan tetapi hendaklah dengan kesempurnaan fadilah, keutamaan, wa kamalil ahliyah, dan kesempurnaan keahlian. Fa innahu yudli'u ala haqa'iqil funun, karena sesungguhnya dengan menulis, dengan menyusun kitab itu akan menyingkap, yudli'u, menyingkap, ala haqa'iqil funun, ya hakikat ilmu. Jadi yang asalnya kada paham, karena menulis akhirnya diberikan kepahaman. Maka coba antum yang semualah 5 jurus itu antum baca, lalu antum buat ringkasannya, misalnya. Antum tulis skemanya, alur fikirnya. Jadi kalau antum mau paham, di antara caranya itu begitu. Ditulis ulang. Wadaqaiqil ulum, dan kemudian akan tersingkap juga daqaiq, hal-hal yang lembut, hal-hal yang rinci, yang lembut dalam arti tidak dipahami kecuali orang yang dalam ilmu. Hal yang dalam dari sebuah ilmu itu dengan menulis. Menulis juga menguatkan, mengikat ilmu, karena ada mahfuzat. Ilmu itu ibarat hewan yang lepas, dan cara mengikatnya adalah dengan menulis. Qayyidul ilma bil kitabah, ikatlah ilmu dengan menulis. Jadilah karya 5 jurus mahir membaca kitab. Sebenarnya kan itu jurumiyah, cuma di sistematika sedikit perubahan sistematika penulisan susunan. Kemudian dijuduli 5 jurus, kan menarik, 5 jurus mahir membaca kitab. Yang lain-lain itu nulis 30 hari mahir kita baca kitab. Padahal belum tentu 30 hari mahir. Sudah setahun lebih belum macam-macam juga. Ada yang menulis 40 jam mahir baca kitab Qudul. Nah, kita menonton judul itu sepertinya terlalu bombastis, ya kan? Bombastis. 30 hari mahir baca kitab Qudul. Ada 40 jam mahir. Nah, kita tidak ingin terlalu bombastis. Kita kasih jurusnya, ya, bisa jadi ada yang 40 jam mahir, ada yang 30 hari mahir, ada yang 3 tahun baru mahir. Yang penting diberikan jurus. Nah, jadilah kemudian 5 jurus mahir, dan memang 5 itu aja. Sebenarnya intinya 5. Yang 5 itu diintikan lagi sebenarnya cuma 2 saja. Kemudian stop. Inti itu kor ahlinya ahli, kata Pak Indul. Nah, lalu kemudian berangkat umroh tahun 2018, diminta mengisi manasik umroh setiap bulan, kadang sebulan sekali atau 2 kali mengisi manasik umroh. Nah, akhirnya jadilah buku, judulnya Fikih Umroh menurut Mazhab Imam Syafi'i. Disodorkan ke guru, yakni Kiai Haji Abdul Rahman. Tambahkan kata beliau marojinya, karena ada yang belum pada ini tamat dalam mazhab Syafi'i. Ya, tambahlah itu juga. Ini kita berdito di manasikil haji wal umroh, karangan Imam Nawawi. Yang kebetulan dapat syarah, belum lengkap, disyarah oleh Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Haytami. Nah, jadi akhirnya dengan menulis kita itu menjadi paham. Dengan menulis kita bisa jadi lebih detail. Karena menulis itu pertanggungjawabannya lebih berat daripada ngomong. Kalau ngomong apalagi tidak direkam, yang dengar cuma yang hadir kan?
Tapi kalau nulis dibaca banyak orang, ada buktinya. Kalau ngomong sekarang juga harus hati-hati karena di video kan, harus juga hati-hati. Jadi penting menulis itu, maka menulis itu. Bagi tadi coba lihat-lihat artikel-artikel ringkas yang pernah Buya tulis dari sejak 2010 sampai sekarang. Ternyata hampir 1000 artikel, 900 sekian ya, dari 2010 sampai sekarang. Artikel yang soal baik di bidang akidah, fikih, muamalah, ibadah, Quran, hadis. Untuk dilihat di properties yang di laptop, bisa lihat di properties keluar, ternyata ada 900 sekian file. Jadi tulis. Nah, apalagi di zaman smartphone ini hampir nulis setiap hari, tapi tidak terdokumentasi di dalam laptop. Harusnya dipindah lagi supaya tersimpan di laptop. Saya juga kalau berhamburan. Jadi menulis. Kata guru kami Kiai Haji Siddiq Al-Jawi, orang yang biasa membaca tidak akan bisa menulis. Orang yang biasa mendengar dia akan bisa bicara. Jadi menulis dan bicara itu dua disiplin ilmu yang berbeda. Cara meraihnya pun berbeda. Kalau antum ingin jadi pembicara, jadi orator ulung, jadi penceramah, banyak yang mendengar. Tapi kalau antum ingin jadi penulis, maka banyaklah membaca. Karena kadang-kadang antara tulisan dengan ucapan itu kan beda. Kalau kita hanya biasa mendengar, tidak biasa membaca, nanti begitu nulis, salah tulis. Apa contohnya? Ya, ada pendengar orang ngomong bahasa Inggris, misalkan man behind the guns, gitu kan? Ada istilah dalam bahasa Inggris, man behind the guns. Nah, lalu artinya karena pernah mendengar kalimat itu, man behind the guns. Lalu dia menulis M-O-N, nggak salah, sudah dikata pertama. Behind berarti B-I-H-I-N, behind. T-E, God, G-A-D-A-N. Nah, udah salah. Karena dia hanya mendengar, itu namanya ilmu dada. Padahal untuk menulis dia harus lihat teksnya. Man itu M-A-N, cuma orang Inggris bacanya man. Behind, B-E-H-I-N-D, G-T-H-E, gun itu G-U-N, man behind the gun. Orang itu ada di balik senjata. Senjata itu netral, tergantung siapa yang menggunakan. Itu maksudnya. Kalau rudal balistik digunakan untuk menyerang Israel, baik. Tapi kalau untuk menyerang Muslim Gaza, tidak baik. Itu tergantung orangnya. Don't judge the book by the cover. Ada juga bahasa Inggris tapi Inggris Banjar. Ayam terpelanting the gong. Ayam terpelanting the gong. Paham ya? Saya terpelanting. Ayam terpelanting in the gong. Ada pelancong, tertusuk di dalam gong. Bahasa Inggrisnya ayam terpelanting in the gong. Kelas lil ihtiyaji ila kasratil taftishi wal mutala'ati. Karena kalau orang itu menulis, dia akan berhajat lil ihtiyaji, dia berhajat, membutuhkan ila kasratil taftish, pada banyaknya meneliti, wal mutala'ah, mengkaji, mendalami,
tersingkap suatu ini. Jadi kalau orang menulis itu, ya, Buya sendiri kadang kalau ditanya tentang fikih, lalu ini ada perbedaan pendapat, ini mengatakan begini, ini mengatakan begini, ini mengatakan begini, itu harus merenung lama, mengkaitkan dengan kaidah-kaidah usul fikih, ya, kemudian kaidah fikih, baru kemudian menyimpulkan inilah insya Allah yang kami pilih berkaitan dengan masalah ini. Ya, Hafiz nanya kapan waktu? Guru itu saja. Ada orang garing pusing, pilek, intinya garing, kanan-kanan. Boleh ada 4 tawaf wada, jadi tidak boleh. Jadi ulun ada khilaf tentang tawaf wada umroh, ada yang mengatakan sunnah, ada yang mengatakan wajib. Nah, tapi ulun condong kepada pendapat yang mengatakan itu sunnah. Dan itu pendapat jumhur. Jadi kalau tadi garing berarti ada wajib untuk ikut tawaf wada. Tapi kalau haji wajib. Nah itu kan beda perenungan karena ada 2 pendapat itu. Wa tanqibi wal murajaah. Jadi dia berhajat juga kepada untuk tanqib, mengeksplorasi, baca di kitab ini, baca kitab itu, mencari. Maka itulah pentingnya membaca dan membaca. Bacaan itu bacaan yang berfaedah. Jangan yang dibaca novelnya fiksi. Ya. Sayang waktu antum dihabiskan untuk membaca novel fiksi. Novel fiksi itu kan faedahnya 2. Satu, terbuangnya waktu. Yang kedua, baca novel fiksi itu biasanya bikin baperan. Bikin baperan. Ya. Ini berdasarkan pengalaman. Buya juga penggemar novel. Ya, dulu apa aja novel dibaca. Sampai cerita bergambar pendekar pedang buntung aja dibaca. Hari kan. Wiro Sableng, Kapak Sakti, Puasa Kedua dibaca. Ya. Dulu bahkan katanya Kopingho, kebetulan bukan penikmat Kopingho, kan nggak pernah ketemu bukunya. Katanya berjilid-jilid sampai 30-an jilid, ya cerita bergambar Kopingho. Ada yang gemar, tapi apa faedahnya baca begitu? Kita nggak bisa berdalil dengan cerita dalam novel fiksi tersebut. Tidak bisa berdalil, tidak bisa beristidlal. Tapi coba kita baca kitab fikih, kita bisa mengatakan bahasan fikih tentang ini ada di kitab ini, beliau mengatakan begini-begini, bahasanya ada di kitab ini. Faedah. Kalau novel apa yang diambil inspirasinya? Buang-buang waktu saya. Lalu yang kedua bikin baperan, karena biasanya novel itu kan menghalu gitu cerita. Sehingga masih ada rame memang. Kadang terbawa arus. Kalau sedih ikut nangis, kalau ketawa ikut senyum-senyum sendiri. Kalau bahagia ikut senyum sendiri. Rame memang. Tapi sayang waktunya terbuang. Kalau mau baca novel ya novel-novel yang tentang perjalanan hidup orang, yang ada rujukannya, yang bisa dijadikan referensi. Misal Kang Abik atau Abdurrahman Sirazi itu kan banyak mengarang buku novel Islami, misalkan ayat cinta, meskipun juga bikin baper juga. Pengalaman soalnya baca, saking ramainya dari jam 5 sore sampai jam 2:30 malam selesai satu buku. Tapi juga
kurang faedahnya. Jadi kalau soal bacaan novel kita sudah pengalaman. Jadi makanya bisa berikan nasihat sekarang. Sebaiknya kurangi atau bahkan tidak perlu sama sekali karena menghabiskan waktu dan bikin baperan. Wa huwa kama qala al-Khatib al-Baghdadi. Dan ini seperti yang disampaikan, dinyatakan oleh Al-Khatib Al-Baghdadi dalam kitab Al-Jami' li Akhlaqir Rawi wa Adabis Sami'. Kitab Al-Jami' li Akhlaqir Rawi wa Adabis Sami'. Kumpulan akhlak rawi, orang meriwayatkan hadis dan adab orang yang mendengar. Kata beliau, yusabbitul hifdha. Menulis itu menguatkan hafalan. Jadi kalau antum mau kuat hafalannya, tulis. Quran itu antum tulis. Coba. Ketika antum menghafalkan satu ayat, tulis. Nanti pejamkan mata, bayangkan antum proses menulisnya. Cepat hafalannya. Hadis ditulis. Lalu pejamkan mata, diulang sambil membayangkan. Karena begitulah dulu Imam Ali misalkan pernah datang ke Rasulullah, ya Rasulullah saya ini sulit menghafal Quran. Lalu oleh Rasulullah diberikan amalan ya, supaya diamalkan tiap malam Jumat. Setelah itu beliau mengamalkannya. Kata Imam Ali, kemudian setelah itu saya melihat Al-Quran itu seperti di dinding tertulis di hadapan saya. Jadi terbayangkan. Jadi namanya itu hafalan fotografik, menghafal dengan terbayangkan. Nah, yang namanya fotografi itu kan cepet langsung pindah tempat kan, gambarnya, image-nya dari objek menjadi image gambar lalu tersimpan. Nah, tersimpan di otak. Jadi melihat sesuatu cepet direkam langsung dipindah ke otak. Nah, ketika kita mau menyetorkannya itu dibayangkan itu image-nya tadi. Jadi menghafal dengan membayangkan. Namanya itu hafalan fotografik. Mungkin itu teknik hafalannya Imam Bukhari. Makanya beliau sekali baca langsung menghafal dengan membaca. Ya. Makanya kemudian tulisan-tulisan yang bagus, yang indah, ya, seperti di istana Topkapi Turki, kan, atau di kaligrafi di Jami' Bursa, itu kita mudah menghafal karena tulisannya indah, tertempel di dinding. Misalkan di istana Topkapi Turki itu ada tulisan Rasul Hikmah Makhafatullah, hidup dari hikmah itulah takut kepada Allah. Itu cepret langsung tersimpan karena tulisannya bagus, langsung kita foto, kita rekam, kita simpan. Nah gitu. Tahu ya, ilmunya sudah ya, cara menghafal fotografi. Jadi dengan menulis, kata Al-Khatib Al-Baghdadi, yusabbitul hifdha wa yudhkil qalba, dan itu akan mencerdaskan hati, mencerdaskan akal, wa yashhadul tabaa, dan itu akan mengasah tabiat, mengasah kebiasaan, habit. Wa yujayyidul bayan, dan akan memperbagus penjelasan. Makanya ini para khatib santri ini tulislah, jangan mengandalkan yang dari Ustaz Melius. Ustaz Melius juga mengambil dari tulisan orang lain. Antum sendiri yang bikin. Ya. Setelah antum tulis, antum baca berulang-ulang, nanti begitu khutbah keropeannya, tulisannya antum kantongi aja. Gak usah dibaca lagi. Kan antum sendiri yang menulis, antum baca berulang-ulang, dalil-dalil sudah menentukan. Atau kalau khawatir salah, dalil-dalilnya saja antum tulis ulang lagi. Jadi sudah sekali antum tulis. Setelah itu versi kedua khusus dalil-dalilnya saja. Ayat Qur'annya, hadisnya, atau rukun-rukunnya dari hamdalahnya, syahadatnya, sholawatnya, wasiat takwanya, mungkin rukunnya juga. Jadi cuma selembar aja antum pegang itu ayatnya, lalu antum sudah terbayang alur
khutbah yang mau disampaikan, selembar saja gitu kan. Gitu. Karena kadang-kadang kalau ulun sendiri kalau khutbah hampir tidak pernah pakai teks. Karena kalau pakai teks itu nggak keluar ekspresinya. Jadi nanti audiens nanya ekspresinya mana. Jadi lebih nyaman tidak pakai teks. Nah, tapi untuk pemula ya jangan, itu terjun bebas namanya. Terjun bebas. Untuk pemula ya mulai dari teks. Atau kan begini, kita buat dulu satu teks, kita bacakan sekali di satu masjid. Nanti di masjid kedua sudah nggak perlu lagi buka teks itu, perlu lagi baca teks itu. Karena sudah yang kedua, ketiga dan seterusnya, kan gitu. Jadi dengan menulis itu akan tadi sambil wa yujayyidul bayan dan memperbagus penjelasan. Jadi kalau orang biasa menulis, kan kalau orang menulis itu dia mikir kan, ini dengan sambungannya apa, nanti supaya bagus kalimatnya ujungnya apa. Misalkan A semua, ketika I usahakan I semua, sehingga menjadi sebuah karya sastra yang bagus. Nah itu yang kemudian disampaikan. Ayuksiba jamilad dzikri, dan akan diraih bagusnya pengucapan, wayazilal ajri, dan akan berlimpah pahalanya ya, dengan tulisan tadi kan gitu. Apalagi pas musim Covid. Musim Covid kami pernah membuat video tutorial menjadi imam dan khatib sholat Idul Fitri. Kan sholat Idul Fitri itu tidak harus di masjid dan musola, boleh juga di rumah. Makanya Syamil itu menjadi khatib Idul Fitri saja di rumah. Jamaahnya ya anggota keluarga, termasuk mbah kayak ini, yang Syamil. Nah, sementara Ustaz itu ada tugas khutbah di lain. Jadi meskipun Covid, tapi saya itu yang jadi, tapi apa yang ingin kami ceritakan? Ketika kami itu membuat teks khutbah Idul Fitri dan orang banyak melakukan sholat Id di rumah masing-masing, itu terpakai banget teks khutbah itu. Sampai ada mantan wakil wali kota Banjarbaru dulu pernah umrah bersama kami, Pak Ahmad Wahir, itu minta teksnya. Ada juga beliau atau siapa? Kalau nggak salah malah masih pejabat di Banjarbaru. Kalau itu wali kota Banjarbaru, beliau berkhutbah di rumahnya. Nah, itu Pak Najmi almarhum pada meninggal itu minta. Jadi kalau kita menulis, meskipun akhirnya ketika khutbah kita tidak baca teks itu karena kita hafal terhadap sudah. Ya, tapi teksnya itu dipakai orang-orang lain, maka itu akan melimpahkan paham. Akhirnya di satu Jumat kita bisa khutbah di 10 masjid. Bukan kitanya yang khutbah, orang, tapi membacakan teks kita. Nah, itu kan namanya melimpahkan pahala. Wa yukhalliduhu ila akhir dahri, dan tulisan itu akan yukhalliduhu, akan mentakhlid, khallada yukhallidu, takhlid, mengekalkannya, kekal, ila akhir dahri, sampai akhir masa. Al-Imam Qadi Badruddin Ibnu Jamaah, beliau wafat tahun 733 Hijriah. 733 Hijriah. Sekarang sudah 1445 Hijriah. Berapa tahun itu selisihnya? 700 ke 1400, 700 tahun. 700 tahun beliau masih hidup, tanda kutip. Yukhalliduhu ila akhirid dahr. Misalkan nanti antum bikin pondok, membacakan lagi kitab ini, dan seterusnya. Jadi maka menulislah. Kalau sekarang lebih gampang lagi, bikin vlog, bikin video. Orang sekarang lebih nyaman nonton ketimbang membaca.
baca. Maka bikin video lah. Jadi meskipun kita sudah meninggal, video kita juga berorang, jadi paham. Niatnya begitu. Wal aula ayyataniya bima ya'ummu naf'uhu wa taksurul hajatu ilaihi. Dan yang utama, hendaklah ia seorang alim termasuk para talib itu memprioritaskan ayyataniya, mendahulukan bima ya'ummu naf'uhu, dengan apa-apa yang manfaatnya itu berlaku secara umum. Ya umum naf'u, manfaat. Wa taksurul hajatu ilaihi, dan banyaknya orang berhajat kepadanya. Kita dilihat wayah ini itu apa tulisan yang diperlukan orang, yang orang tidak menulisnya. Wal yakun i'tina'uhu bima lam yusbaq ila tasnifihi, dan hendaklah i'tina, memperhatikannya bima terhadap apa lam yusbaq, yang tidak didahului ila tasnifihi, maksudnya belum ada penulis-penulis lain yang menulis itu. Karena kalau kita menulis ulang apa yang sudah ditulis orang, kurang nilai manfaat. Sudah ada syarat orang pada seorang, kita menulis apa yang tidak ditulis oleh orang. Contoh yang jurus ada atau masih di tema yang sama tapi dengan pendekatan berbeda. Jurumiyah sudah ada, tapi tidak semua orang bisa baca jurumiyah. Ini bahasa Arab. Jurumiyah, tapi jurumiyah contohnya kurang, tidak ada latihan, tidak ada tamrinatnya. Nah, kita memberikan nilai lebih dari jurumiyah. Nah, jurumiyah itu khusus nahwu, sorotnya di lain. Nah, kita buat satu buku yang menggabung sekaligus nahwu dengan sorot, jadi satu kesatuan, dilengkapi dengan latihan berbahasa Indonesia dan sebagainya. Nah, jadilah kemudian buku 5 jurus akhir baca kitab itu sudah berapa kali cetak? 45 kali cetak. Pertama kali cetak 500 habis. Itu cetak lagi, lalu cetak selanjutnya 2000 habis. Nah ini cetak 2000 hampir habis, jadi sudah 5.000 lebih lah ya, 5 juz. Dikaji di Al-Qudwah, ya, dulu ngajar di Al-Qudwah, Adil Wakti, di Asyifa, Pangkalan Banteng, di Padi juga dijadikan kurikulum suplemen oleh guru hadis. Gimana lagi? Nah, terus banyak juga yang buka kursus bahasa Arab minta izin, Ustaz belum melakukan kemudian senang kita kan, senang dan karena ilmunya menjadi bagian yang bermanfaat. Jadi coba menulis sesuatu yang belum ditulis orang lain. Nah, supaya kita tahu bahwa itu belum ditulis orang lain, bagaimana? Berarti kita harus membaca banyak buku. Jangan sampai kita menganggap ini baru, belum ada yang menulisnya, padahal sudah ada. Itu gara-gara ya sedikitnya literasi kita, sedikitnya bacaan kita, menganggap itu baru, padahal sudah ada yang menulis. Itu kalau di dunia kampus membuat tulisan, skripsi, tesis, disertasi itu ditolak. Ini udah ada. Jadi harus sesuatu yang benar-benar baru. Kita tunggu-tunggulah dikit lagi. Mutaharriyan idhahal ibarati fi ta'lifihi. Kemudian memilih mutaharriyan, memilih idhahal ibarati, idah kejelasan ibarat, pengungkapan fi ta'lifihi dalam penulisannya. Jadi kalau bisa dibikin mudah, kenapa dibikin sulit? Jangan dibalik, kalau bisa dibikin sulit, kenapa dibikin mudah? Jadi para ulama itu justru sering menulis kitab idah. Contohnya tadi Imam Nawawi mengarang kitab idah, al-idah fi manasikil haji wal umrah. Idah kejelasan. Mu'aridan
anit ta'wilil mumilli. Kemudian jauhi dari menulis yang terlalu panjang yang bisa membosankan. Melihat bukunya kandel 1000 halaman langsung ngantuk gitu kan, jadi bantal guring. Sama nonton di YouTube di hati 2 jam kajiannya, skip aja dah. Itu orang baik ya. Jadi kalau melihat judul kena bagus, setelah yang kedua diklik, saya itu dilihat 2 jam kan aja. Oh 2 menit, nah ya. Tonton mulai 2 menit. Habis nonton 2 menit, ada lagi video yang lain 2 menit lagi. Tonton lagi. Akhirnya 2 jam tuh. Tapi macam-macam video ditonton. Nah, trennya orang sekarang itu pendek-pendek. Jadi ilmunya juga pendek, barokah juga pendek. Kalau orang dulu tebal, berjilid-jilid, mendalam, luas, barokah. Wal ijazil mukhilli. Tapi juga jangan terlalu ringkas, yang lalu kemudian hilang faedahnya. Ma'i aqai kulli musannafin ma yaliquhu, disertai dengan iqaq, memberikan kulli setiap musannafin rujukan referensi musannaf ma yaliquhu yang memang layak untuk dicantumkan. Wala yukhriju tasnifahu min yadihi qabla tahdibihi. Wala yukhriju, jangan dia mengeluarkan, akhraja yukhriju, mengeluarkan, menerbitkan ya, tasnifahu, tulisan dia, min yadihi, dari tangan dia, qabla tahdibihi, sebelum dia meneliti lagi, mengkaji lagi, wa taqririn nadhari fihi wa tartibihi, dan mengulang, mereview, kalau bahasa kampus itu mereview, berulang kali melihat, takririn nazar, review, lihat lagi barangkali ada salah ketik, ketinggalan huruf, apalagi bahasa Arab. Kalau dosen kami dulu waktu S2, ketika kami membuat tesis, kata beliau, Wahidi, pastikan jangan ada satu huruf pun yang salah. Ya, pastikan jangan ada satu huruf pun yang salah. Ya, Haji Sa'id Agil Sirot, beliau alumni Universitas Madinah, dia mengatakan disertasi saya 1000 halaman tidak ada satu huruf pun yang salah. 1000 halaman yang cerdas sekali. Wa tartibihi, dan sistematikanya, urutannya. Wa minan nasi may yunkiru tasnifa wa ta'lifa fi hadhihi zaman ala man zaharat ahliyatuhu wa urifat ma'rifatuhu. Di antara manusia, wa minan nas, di antara manusia, may yungkir, ada yang mengingkari, menolak tasnif ya, wa ta'lif, tulisan karya, fi hadzal zaman, pada zaman ini, ala man zaharat ahliyatuhu, padahal orang tersebut telah nampak keahliannya, kemahirannya, wa urifat ma'rifatuhu, dan diketahui kealimannya, keilmuannya, ma'rifatuhu. Wala wajha li hadzal inkar, tidak ada alasan, li hadzal inkar, tidak ada alasan terhadap pengingkaran ini, illa tanafusu baina ahlil aqsar, kecuali bersaing di antara ahli aqsar, yang ulama pada zaman aqsar. Wa illa faman idza tasarrafa fi midadihi wa waraqihi bi kitabi ma sya'a min asy'arin aw hikayatin mubahatin aw ghairi dzalika la yunkaru alaihi, falima idza tasarrafa fihi bitaswidi ma yuntafa'a bihi min ulumi syari'ati yunkaru wa yustahjan.
Wa illa, dan jika tidak, faman idza, maka siapa saja idza tasarrafa, jika dia menggunakan fi midadihi, tintanya, waraqihi, dan kertasnya, kitabati masya'a, dengan menulis apa yang dia inginkan, dia ingini, min asy'ari, berupa syair atau hikayatin, atau kisah-kisah, hikayah, bahatin, dibolehkan, atau ghairi dzalik, atau yang selainnya, la yunkaru alaihi, yang tidak diingkari atasnya. Falima idza tasarrafa, maka mengapa jika ada orang yang menggunakan, menulis dengan tinta dan kertasnya, fihi, padanya, ditaswidima, dengan tulisan. Taswid itu tulisan, sawadai sawidu taswid. Ma yuntafa'u bihi, dengan apa yang lebih berfaedah darinya, min ulum syariah, dari ilmu syariah, yungkaru, dia mengingkari, wa yustahjan, dan disalahkan. Kalau ada orang nulis isinya itu syair, isinya hikayat, novel masuk, dia tidak komplain, dia tidak mempersoalkan. Kenapa kalau ada orang yang menulis dengan sesuatu yang bermanfaat berupa ilmu syariah, dia mempersoalkan? Nah, tidak selainnya itu dipersoalkan. Jadi begini, kitab-kitab makin kesini itu yang makin menonjol, nampak menonjol itu adalah dalam hal sistematikanya. Ada kitab judulnya Taqriratus Sadidah fi Masail Mufidah. Nah, itu kitab fikih dalam mazhab Imam Syafi'i. Padahal kitab dalam mazhab Syafi'i itu kan sudah banyak, di zaman Imam Syafi'i sampai sekarang itu banyak. Tapi kenapa ada lagi kitab Taqriratus Sadidah fi Masail Mufidah? Nah, ternyata kitab itu sangat bagus dalam sistematikanya, susunannya. Jadi masing-masing kitab itu ada kelebihan. Meskipun di Taqriratus Sadidah itu pendalilannya sedikit, tidak selengkap misalkan dalam Majmu' Syarhul Muhadzabnya Imam Nawawi. Kemudian juga tidak mendalam khilaf-khilafnya seperti kitab Al-Hawil Kabir karangan Imam Al-Mawardi. Nah, tapi kitab ini sistematikanya sangat bagus. Jadi ciri kitab sekarang, ulangan sekarang itu makin kesini itu sistematikanya semakin bagus, sehingga mudah dipahami. Amma malam, adapun orang yang tidak yata'ahal, tidak memiliki keahlian, bukan ahlinya, idzalika, mengenai bidang itu, fal ingkaru alaihi mutajibun, maka pengingkaran terhadapnya itu satu hal yang wajar, mutajibun, mengarah. Bisa dimaklum kalau ada orang yang bukan ahlinya nulis itu. Maka bagusnya memang sebuah karya itu jangan langsung dipublish. Ya. Ada kalau dalam ilmu penelitian yang namanya R&D, Research and Development. R&D, Research and Development. Dia membuat karya, ciri Research and Development itu buat karya, termasuk buku. Nah, lalu dia sajikan dulu dalam kelompok terbatas. Diminta saran masukan. Nah, setelah itu dikembangkan di kelompok lebih luas. Setelah diperbaiki, dikembangkan kelompok yang agak lebih luas. Ada saran masukan, karyanya diperbaiki. Nah, baru kalau sudah beberapa kali, baru di launching untuk publik. Di majelis itu begitu, asalnya dari kursus, kelompok belajar, perbaiki. Itu pun masih banyak salah di majelis. Masih ada kesalahan yang perlu diperbaiki. Itu sudah berkali-kali revisi. Jadi jangan langsung publish di kelompok terbatas. 5 yatadammanuhu minal jahli wa taghriri man yaqifu ala dzalika tasnifi bihi. 5 terhadap apa? Yatadammanu,
terkandung di dalamnya minat jahli, kebodohan, wa tagrir, dan penipuan, orang yang yaqifu, orang yang tertipu, orang yang yaqifu membaca data di kata seperti ini, membaca karya tersebut karena yang menulisnya jahil. Contoh, ada buku judulnya Zakat itu Pajak. Ya, pajak itu zakat. Pajak itu zakat. Saya sebut aja namanya supaya tahu. Nanti penulisnya itu namanya Mas Gar dan Mas Budi. Jadi di buku itu semua ayat tentang zakat dia terjemahkan dengan pajak. Semua hadis tentang zakat dia terjemahkan dengan pajak. Jadi kalau ada yang nama shadaqatu lil fuqara wal masakin, hanyalah pajak itu untuk orang fakir dan miskin dan seterusnya. Kalau ada hadis bahwa orang yang tidak bayar zakat, kalau yang barang zakatnya itu berupa unta, kambing, sapi, maka nanti tubuhnya direbahkan di tanah lapang. Nanti hewan-hewan itu menginjak dia, menanduk dia, lalu dia kesakitan sampai dia balik lagi, kembali binatang-binatang itu menanduk dia, menginjak dia. Nah, itu kan hadis tentang zakat, diterjemahkan menjadi pajak. Nah, kalau barang zakatnya itu berupa emas atau perak, maka emas peraknya itu nanti menjadi lempengan. Yang lempengan itu ditampilkan di punggung dia seperti setrika gitu. Padahal itu tentang zakat. Dia terjemahkan pajak. Orang gendeng gue. Paham? Itu namanya apa itu? Ya Allah ya Rasulullah. Itu berkhianat kepada Allah dan Rasul. Bagaimana bisa Quran yang isinya itu zakat dia terjemahkan dengan hadis yang maudhu'nya temanya tentang zakat dia terjemahkan menjadi khianat itu. Tidak amanah terhadap ilmu. Apa maksud dia dengan menulis begitu? Maksudnya adalah supaya orang itu berbondong-bondong bersemangat untuk bayar pajak. Ya Allah ya Rasulullah. Ini jahil. Meskipun mungkin orang memanggil dia kiai, tapi ini jahil. Kan jahil itu dalam cara warokat apa? Mengatakan sesuatu tidak sesuai dengan kenyataannya. Ya Allah ya Rasulullah. Mudah-mudahan kita tidak begitu ya. Kelas wali kaunihi yudayyi'u zamanahu fi ma lam yutqinuhu. Karena keberadaan dia itu membuat sempit zaman, membuat sempit waktu, atau menyia-nyiakan waktu. Yudayyi'u zamanahu, waktu dia fi ma lam yutqinuhu, pada apa yang dia tidak ahli di bidangnya, tidak itqan, tidak mungkin, tidak profesional. Wa yada'ul itqan alladhi huwa ahra bihi minhu, dan dia meninggalkan untuk itqan, menjadi yang mungkin jadi yang lebih baik dan alladhi huwa ahra bihi minhu. Allah taala alam bisawab. Demikian yang kita bisa pelajari. Nah, mari kita niatkan untuk mengamalkan apa yang kita pelajari. Itu yang paling penting. Al-ilmu lil amal. Terus setiap belajar itu selalu hadirkan dalam hati kita apa yang kita pelajari, meskipun sedikit amal. Insyaallah barokah. Itu yang disebut dengan ilmun yuntafa'u bihi. Ilman nafi'an. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa amalan maqbul. Hada akhiruhu wa sallallahu alaihi wa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.